Halo teman-teman semua, kembali lagi di my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang vektor. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini ya ke teman-teman kamu supaya video ini menjadi lebih bermanfaat. Oke, untuk pembahasan vektor ini akan dibagi menjadi 3 bagian ya. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan membahas secara umum apa sih itu vektor dan soal-soalnya nanti ya. Nah, di sini bagian video kita kali ini itu ada 3 seperti biasa, yaitu review materi singkat, pengertian soal, dan kesimpulan materi. Oke, langsung saja kita mulai review materinya ya. Nah, di sini definisi dari vektor itu sendiri itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Kalau di fisika, vektor didefinisikan seperti itu. Nah, vektor dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, dan atau V gitu ya. Sembarang, yang penting di sini hurufnya kecil dan ada dikasih tanda panah di atasnya. Ya. Nah, untuk menyatakan vektor itu sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama bentuk vektor satuan yang dinyatakan dengan A sama dengan A1I ditambah A2C dan ditambah dengan A3K. Lalu yang kedua adalah bentuk titik koordinat seperti biasa ya, koordinat biasa, yaitu A1, A2, A3, dan yang terakhir dalam bentuk matriks atau barisan kolom ya, biasanya istilahnya dalam matriks. Nah, di sini A1, A2, A3 ini bentuknya seperti bentuk kolom ya. Oke. Nah, di sini biar lebih paham lagi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini jika U, V, dan W adalah vektor U, vektor U-nya ini, vektor V, dan W-nya seperti ini. Ditanya adalah panjang vektor U plus 2V plus 3W. Nah, di sini misalkan kita punya suatu vektor, yaitu misalkan di sini kita punya suatu vektor, misalkan kita nyatakan dalam bentuk kolom ya, atau bentuk matriks tadi A1, A2, A3. Kita mau mencari panjang dari vektor ini. Nah, kita lambangkan dengan tanda mutlak ya. Untuk panjang vektor ini tanda mutlak. Berarti di sini sama dengan akar dari komponen-komponen vektornya. Di sini A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 dikuadratkan lalu diakar kuadrat itu ya. Nah, berarti kok dengan konsep yang sama kita bisa mengerjakan soal ini ya. Nah, berarti di sini langkah pertama kita harus cari U ditambah 2V ditambah 3W terlebih dahulu. Nah, kita cari tuh nilainya berapa. Nah, tambah 3W. Nah, berarti di sini tinggal kita lihat yang diketahui. Di sini U adalah 3, negatif 2, 1. Lalu ditambah dengan 2V. V-nya adalah di sini 2, negatif 1, 4-nya. Kita tulis 2, negatif 1, 4. Lalu ditambah dengan 3W. Nah, 3W-nya, W-nya itu adalah negatif 4, 0, 2. 3 dikali negatif 4, 0, dan 2. Nah, berarti tinggal kita operasikan nih penjumlahan vektor. Nah, ingat lagi untuk penjumlahan vektor, misalkan kita punya A1 sama A2. Ini vektor A ya, ditambah dengan vektor B yang komponennya adalah B1 dan B2. Nah, B1 dan B2. Nah, berarti kita jumlahkan masing-masing komponennya ada di sini dengan di sebelah. Jadi A1 dengan B1 kita jumlahkan, lalu A2 dengan B2 kita jumlahkan. Jadi bentuknya menjadi A1
ditambah B1, lalu A2 ditambah B2. Nah, jadi seperti itu ya untuk penjumlahan vektor. Nah, berarti di sini tinggal kita jumlahkan dulu. Ini untuk perkalian skalar dengan vektor itu ada juga nih caranya. Perkalian skalar dengan vektor ya. Misalkan ada suatu konstanta gitu ya. Konstanta dikalikan dengan vektor A, misalnya ada A1, A2 sama A3. Nah, berarti di sini kita kalikan konstanta ini ke masing-masing komponen. Jadi sini sama dengan K dikalikan A1, lalu di sini K dikalikan A2, lalu K kita kalikan dengan A3 yang terakhir. Nah, jadi seperti itu ya buat kalian skalar. Ya udah nih, tinggal kita masukkan ini 2, lalu 1. Di sini ditambah 2 kali 2 4, lalu min 2, lalu 8. Kalian skalar dengan vektor. Ini juga min 12 0, ini jadi 6. Ya udah, sekarang kita jumlahkan seperti biasa, seperti konsep yang di atas ini kita jumlahkan. Sampai di sini sama dengan negatif 5. Nah, sini min 2 tambah negatif 2 tambah 0 ada negatif 4. Lalu di sini 1 plus 8 plus 6 adalah 15 ya. Oke. Nah, berarti di sini kita udah dapatkan nih vektor U ditambah 2V ditambah 3W itu adalah min 5, min 4, 15. Nah, yang ditanya di soal adalah panjang vektor tersebut. Nah, berarti di sini kita mencari ya panjang dari U ditambah 2V ditambah 3W. Nah, ini mutlak ya, artinya dia dilambangkan dengan mutlak untuk mencari panjang. Itu berarti sama dengan, nah di sini akar kuadrat dari kuadrat komponen kuadratnya ya. Masing-masing komponen kita kuadratkan lalu kita akar kuadratkan. Jadi ini min 5 dikuadratkan hasilnya 25, min 4 kita kuadratkan hasilnya 16, lalu 15 kita kuadratkan hasilnya adalah 225 ya. Oke. Nah, baik, di sini kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu akar di sini adalah penjumlahnya adalah 266. Oke, berarti kita simpulkan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Nah, saya sini paham ya. Jika kalian masih belum paham bisa tanyakan di kolom live atau di kolom komentar, oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, di sini ada vektor PQ adalah 2,0,1 dan vektor PR-nya 1,1,2. Nah, jika PS sama dengan setengah PQ, maka vektor RF-nya berapa? Nah, di sini kalian perlu ingat lagi konsep dari vektor posisi ya. Nah, dimana kalau kita punya AB ya, vektor AB itu bisa menjadi OB dikurangi dengan OA. Ini vektor posisi. Kenapa kok bisa kita sebut dengan vektor posisi? Karena titik awalnya berada di 0,0. Di sini kita lambangkan dengan O gitu ya. Kita lambangkan dengan O. Itu artinya dia ada di posisi awal 0,0. Jadi di sini bisa kita sebut vektor posisi. Berarti di sini OB ya, vektor posisi OB gitu ya, bisa kita sebut itu menjadi B kecil ini ya. Vektor B dikurang vektor A gitu ya. Nah, berarti di sini dengan konsep ini, konsep vektor posisi ya, kita bisa mengerjakan soal ini. Oke. Nah, di sini diketahui di soal PS sama dengan setengah PQ ya kan. Nah, PS sama dengan setengah PQ. Nah, jangan lupa dikasih tanda panah ya. Di vektor harus dikasih tanda panah karena dia ada arahnya. Nah, di sini
dengan gunakan konsep vektor posisi, kita bisa ubah ini menjadi S dikurang P ya, sama dengan setengah Q dikurangi dengan P. Nah ya udah, di sini tinggal kita cari yang diketahui di soal ya. Oke, di sini di sini nggak perlu kita uraikan sebenarnya. Di sini udah diketahui PQ-nya ini sekian. Jadi nanti tinggal kita masukkan PQ-nya. Nah, jadi di sini menjadi PQ adalah 201. Oke. Berarti di sini PS-nya bakalan menghasilkan 1,0, setengah ya. Nah ini untuk PS-nya. Terkait yang ditanya di soal itu adalah vektor Fs. Nah vektor Fs itu ingat ya, vektor Fs itu sama dengan apa nih? Nah sama dengan RP ditambah dengan PS nih. Kenapa seperti itu? Nah karena kalau kita lihat nih, nah ini misalkan kita punya garis R ya, di sini R, di sini P, lalu ada F gitu ya, di sini misal arahnya F. Nah ini tuh RP. Nah di sini penjumlahan vektornya itu adalah yang ini nih, yang dari pangkal ke ujung. Jadi di sini berarti Fs itu sama dengan yang mulai dari sini nih, ini RP ditambah dengan PS kayak gitu. Ini penjumlahan vektor secara analitik, ini jalur pendeknya ya, secara gambar ini, cara geometrisnya. Nah, jadi di sini RP-nya itu adalah kebalikan dari PR, ya kan? Karena di sini kita ingat-ingat lagi, vektor itu memperhatikan arah. Kalau misalnya RP itu bisa menjadi negatif PR, itu kebalikannya gitu ya. Kebalikannya dari RP adalah PR. Jadi jangan lupa juga untuk ditambahkan negatif, karena kita memperhatikan arahnya gitu ya. Oke, di sini ditambah PS. Nah, baik, di sini kita bisa tuliskan PR-nya itu di sini adalah 112, jangan lupa ini ada negatif di sini. Lalu ditambah dengan PS-nya tadi kita udah temukan, hasilnya adalah 10,5 ya kan. Jadi ini ditambah 10,5. Nah, baik, di sini min 1 ditambah 1 adalah 0. Nah, penjumlahan biasa ini min 1-nya kita kalikan ke dalam vektor. Oke. Sama kayak perkalian skalar tadi, oke. Nah, lalu di sini min 1 ditambah dengan 0, hasilnya tetap min 1. Lalu min 2 ditambahkan setengah, hasilnya adalah min 1,5 atau min 3/2 gitu ya. Nah, baik, di sini kita ubah menjadi 0, min 1, min 3/2. Nah, jadi jawabannya tepat untuk soal ini adalah yang A. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal UMPTN 1993. Nah, ini ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Jika vektor A ini tegak lurus pada B, maka vektor A dikurangi C sama dengan berapa? Nah, di sini kalian perlu ingat konsep perkalian dot ya. Di sini ada perkalian dot. Nah, misalkan nih A dot B sama dengan, nah di sini A itu komponennya adalah A1 sama A2. Lalu di sini ada B sama dengan B1 sama B2. Nah, berarti di sini
kalau kita mau mencari A dot B, maka di sini kita dotkan ya A1, A2 sama B1, B2. Di sini A1, A2 dot B1, B2. Nah, dari sini A1 kita kalikan dengan B1, ya kan? Lalu ditambah ya sama A2 dengan A2 dot B2 atau perkalian gitu ya. Dot ini artinya itu kali. Nah, jadi seperti ini ya untuk perkalian dot, konsep dasarnya ya. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan konsep ini untuk mengerjakan soal kita kali ini. Jangan lupa kalau vektor satu dengan vektor lainnya itu saling tegak lurus, artinya perkalian dotnya itu sama dengan 0, ya kan? Nah, perkalian dotnya sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena tegak lurus itu sudutnya 90 derajat. Nah, makanya di sini bakalan 0 gitu ya perkalian dotnya. Nah, karena cos 90 itu sama dengan 0. Itu pakai konsep yang aturan cos itu ya. Jangan lupa aturan cos dalam trigonometri ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan nilai dari A sama B ke dalam perkalian dot ini. Di sini 3 A-nya itu adalah apa nih di soal? 3xi ditambah xj min 4k. Jadi ini komponennya adalah 3x, lalu x lagi, lalu min 4. Lalu ada B. B sama dengan di sini min 2, 4 sama 5. Dan yang terakhir yaitu vektor C ya. Di sini adalah 3, 2 sama 1 ya. Nah, ini vektornya vektor 3 dimensi, ada I, J, K. Oke. Nah, berarti di sini vektor A kita masukin nih komponennya 3x, x sama negatif 4. Lalu didotkan dengan B min 2, 4, 5. Itu sama dengan 0. Nah, ya udah nih kita gunakan konsep perkalian dot ya. Berarti jadi min 6x ya kan, 3x kali min 2 lalu ditambah dengan x kita kalikan dengan 4 jadi 4x, lalu ditambahkan dengan min 4 dikalikan 5 ya, min 20 sama dengan 0. Nah, berarti di sini menjadi min 2x sama dengan ini min 20 ya, jadi pindah atas jadi positif. Jadi x sama dengan negatif 10. Nah, ya udah, sekarang kita masukkan nilai x ini ke dalam vektor A karena di sini yang ditanya itu vektor A dikurangi vektor C. Ya. Jadi di sini vektor A, saya tulis kembali ya. Itu adalah 3x. 3 dikalikan negatif 10 jadi negatif 30. Lalu x-nya di sini adalah negatif 10, lalu min 4. Nah, berarti di sini di soal itu vektor A dikurangi vektor C. Berarti kita kurangkan yang ada vektor A dan vektor C. Jadi sini kita kurangkan ya. Nah, untuk pengurangan vektor ini sama konsepnya dengan penjumlahan vektor, cuma beda di tanda ya. Seperti itu. Masing-masing komponen kita kurangi. Nah, min 4 lalu kita kurangi dengan vektor C yaitu 3, 2, 1. Nah, jadi di sini menjadi min 30 dikurang 3 itu min 33. Lalu min 10 dikurang 2 itu min 12. Lalu di sini min 4, min 1 itu adalah min 5. Nah, ini masih dalam bentuk apa nih? Vektor kolom atau vektor bentuknya bentuk matriks ya ini. Nah, gimana sih caranya mengubah dari vektor kolom menjadi vektor baris? Ini vektor baris ya. Namanya vektor baris. Nah, di sini kita lihat yang paling atas ini itu adalah I ya.
lalu yang bawah itu adalah C, lalu yang paling bawah lagi itu adalah K. Ini namanya vektor satuan ya, vektor satuan dari masing-masing komponen. Oke, I, C, K urut gitu ya. Kita ibaratkan I itu pada sumbu X, C itu pada sumbu Y, K itu pada sumbu Z. Ini vektor 3 dimensi. Jadi di sini menjadi min 33I min 12C, lalu kita minkan dengan 5K. Nah, jadi itulah jawabannya nih. Yang mana nih jawabannya yang tepat? Yaitu yang D. Ya. Min 33I min 12C min 5K. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke pembahasan soal berikutnya. Nah, ini ada soal terakhir ya. Nah, di sini ada gambar persegi panjang ya. Lalu kita disuruh menentukan hasil dari operasi AP ditambah PB ditambah BC itu berapa ya. Nah, di sini kita lihat AP itu yang ini, lalu PB itu adalah yang ini, dan BC itu adalah yang ini. Nah, berarti penjumlahan vektor secara geometris ini kita bisa simpulkan AP ditambah PB ditambah BC itu akan menghasilkan AC. Kita tinjau dari trigonometrisnya ya, dari tinjauan trigonometrisnya, geometris ya, sorry. Oke. Nah, gimana kalau operasinya nih? Nah, kita lihat di sini. Ini sebenarnya gampang ya. Nih, AP ditambah PB ditambah BC. Nah, kita lihat di sini AP, di sini ada yang sama nih, AP, P, lalu BB. Nah, kita tinggal lihat dari ujung kanan ke ujung yang kiri ini, yang A sama C. Nah, berarti hasilnya adalah AC. Nah, mau pembuktiannya, pembuktian lebih ini. Nah, ini ada pembuktiannya. Misalkan di sini adalah AP ya, A menuju ke P. Nah, lalu di sini ada P menuju ke B. Ini misalnya B gitu. Nah, lalu di sini ada B menuju ke C lagi. Nah, berarti di sini hasil penjumlahannya adalah yang ini. Berarti dari A ke C, gitu kan? Tinggal kita lihat di sini dari ujung ke ujung. Yang vektor yang sama itu bisa dicoret. Nih, ada yang sama kan? Nah, berarti ini bisa coret bagian tengah. Jadi penjumlahan dari vektor AP tambah PB ditambah BC adalah vektor AC. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, bagi kalian yang masih bingung nih tentang soal ini, bisa tanyakan di kolom left atau di kolom komentarnya. Oke. Nah, saatnya kita kesimpulan nih untuk video vektor part 1. Ini yang ke-1 ya. Nah, kita kesimpulan dulu yuk. Nah, di sini apa aja nih yang bisa kalian dapatkan dari video vektor ini, vektor part 1. Nah, nanti ada 3 bagian ya, 3 bagian video. Ini part 1 nya. Nah, apa aja nih yang bisa kalian dapatkan? Nah, di sini itu adalah penjumlahan dan pengurangan vektor, ya kan tadi? Dan penjumlahan vektor. Pengurangan vektor. Nah, jika kita mempunyai dua vektor yaitu A sama dengan A1 ditambah A1 A2, lalu di sini ada vektor B sama dengan A2 ini B1 B2, maka penjumlahan dari vektor ini ya, itu adalah A1 ditambah B1 lalu ada A2 plus B2. Berlaku juga untuk pengurangan, sama aja ya nanti ya. Nah, lalu kesimpulan, nah ini kesimpulan kita yang pertama nih. Sekarang kesimpulan yang kedua. Nah, perkalian antara skalar dan vektor ya. Kalian skalar dan
vektor. Oke. Nah, contohnya nih, misalkan kita punya vektor A itu sama dengan A1, A2 sama B, yaitu B1 sama B2. Kalau perkalian skala, misalkan kita mau mencari perkalian skala dengan vektor dari vektor A gitu ya. Nah, dari sini hasil dari perkalian skala dan vektor itu sama dengan K suatu konsanta dikalikan dengan suatu vektor, misalkan A, atau K dikali B. Nah, berarti di sini kalau kita tinjau dari vektor A, berarti K dikalikan dengan A sama dengan K dikalikan dengan A1 sama A2. Berarti hasilnya adalah K dikali A1 sama K dikalikan A2. Nah, jadi seperti itu ya untuk perkalian skala dengan vektor. Oke, selanjutnya kesimpulan kita yang kedua nih. Oke. Nah, di sini yang ketiga, itu vektor bisa dinyatakan dalam bentuk kolom, baris, ataupun koordinat ya. Kalau kolom tadi seperti matriks. Oke. Vektor itu bisa dinyatakan dalam matriks atau kolom, lalu ada baris sama koordinat. Kalau kalian masih lupa nih, bisa kalian lihat lagi ya di video tadi, video paling awal. Oke. Nah, koordinat bentuk-bentuknya. Nah, lalu keempat di sini perkalian dot. Oke. Ada perkalian dot nih. Nah, misalkan kita punya dua vektor, itu vektor A, A1, A2, lalu ada B, itu adalah A, B1 sama B2 ya. Nah, berarti perkalian dotnya antara dua vektor ini itu adalah, ini akan menghasilkan nilai yang skalar ya. Kesimpulan kita nih untuk perkalian dot itu akan menghasilkan nilai yang skalar. Nah, dari sini itu menjadi A1 dikali B1 lalu ditambah dengan A2 dikalikan B2. Nah, nanti hasilnya bakalan skalar gitu ya. Skalar itu artinya cuma nilai gitu ya, cuma berupa nilai. Oke. Nah, ini bentuk dari vektor kolom ya, atau vektor matriks gitu biasa kita sebut. Kolom atau matriks. Nah, jadi itulah kesimpulan kita untuk video vektor part 1 ya. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini ya ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video-video pembahasan vektor selanjutnya.